Peran dan kontribusi Nahdlatul Ulama, NU, sangat besar dalam sejarah perjuangan bangsa, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat. NU juga mempunyai kedekatan hubungan dengan Presiden RI yang pertama, Soekarno. Pada Muktamar Alim Ulama se-Indonesia tahun 1953 di Cipanas, diputuskan untuk memberi gelar kepada Soekarno sebagai Waliyu Amri Daruri bis Syaukah, pemimpin pemerintahan yang berkuasa dan wajib ditaati. Bila dipandang dari sudut nasionalisme, NU dan Soekarno selalu menempatkan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa di atas kepentingan orang-orang, kelompok, atau golongan. Dukungan NU kepada Bung Karno juga dicatat dalam sejarah dengan dikeluarkannya resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945 di bawah komando Kiai Haji Hashim Asy Petik Terbalik Ari yang mewajibkan segenap umat Islam, khususnya warga NU untuk berperang melawan sekutu. Keterlibatan NU untuk memperjuangkan berdirinya Republik berkobar ketika Jepang datang menggantikan penjajah Belanda pada tahun 1942. Penguasa Jepang sejak awal lebih condong bekerja sama dengan para pemimpin Islam, ketimbang pemimpin tradisional atau pemimpin nasionalis. Kecondongan ini terjadi karena Jepang menganggap para kiai yang memimpin pesantren merupakan pendidikan masyarakat pedesaan, sehingga dapat dijadikan alat propaganda yang efektif. Sebagai imbalannya para pemimpin Islam diberi kemudahan dalam urusan keagamaan. Kecondongan Jepang yang seperti itu tidak diabaikan oleh NU. Alasannya bukan karena mau dijadikan sebagai propagandis, melainkan untuk memanfaatkan kesempatan untuk mensosialisasikan keinginan untuk merdeka. Ketika Jepang membentuk kantor urusan agama, Sumubu, yang membentuk jaringan langsung para kiai pedesaan dan memberi pelatihan terhadap para kiai dengan mengajarkan sejarah, kewarganegaraan, olahraga senam dan bahasa Jepang, bukan malah membawa kiai tunduk pada Jepang tetapi sebaliknya, terjadi politisasi di kalangan kiai. Siasat yang dibuat NU tersebut tercium oleh Jepang. Kiai Haji Hashim Asy'ari ditangkap dengan alasan yang tidak jelas. Terjadi kegoncangan di tubuh organisasi NU. Kegoncangan bertambah hebat ketika Kiai Haji Mahfuz Siddiq ikut ditangkap dengan tuduhan melakukan gerakan anti-Jepang. Penangkapan itu terus terjadi pada ulama-ulama lain di Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan tuduhan yang sama yakni gerakan anti-Jepang. Kiai Haji Wahab Hasbullah mengeliminir kegoncangan yang terjadi dalam NU dengan melakukan lobi ke beberapa pejabat Jepang, seperti Saiko Shiki Kan, Panglima Tertinggi Bala Tentara Jepang di Jakarta, Gunsei Kan, Kepala Pemerintahan Militer Jepang di Jakarta, dan Sutyo Kan, Presiden Jepang di Surabaya. Usaha keras Kiai Haji Wahab untuk membebaskan Kiai Haji Hashim Asy Petik Terbalik Ari, Kiai Haji Mahfuz Siddiq dan beberapa kiai lainnya membuahkan hasil dengan bebasnya kiai-kiai itu. Usaha untuk pembebasan ini memakan waktu sampai 6 bulan. Untuk memperkuat kekuatan militernya, Jepang membentuk Kekuatan Sukarela Indonesia yakni PETA, Pembela Tanah Air, yang diikuti banyak orang Indonesia dari berbagai kalangan tak terkecuali umat Islam dan para kiai. Kenapa orang Indonesia mau menjadi PETA? Padahal mereka tahu pembentukan PETA dimaksudkan untuk membantu tentara Jepang menghadapi sekutu yang akan datang ke Jawa. Masuknya banyak orang Indonesia ke PETA lebih karena untuk mengetahui seluk-beluk kemiliteran dan mengangankan mendapat peranan politik yang lebih besar di masa yang akan datang, bukan karena semata ingin membantu Jepang. Selain itu, pemerintah Jepang akan membubarkan organisasi sosial politik keagamaan yang tidak mau diajak bekerja sama. Sebaliknya, yang masih mau diajak kerjasama akan dikooptasi. MIAI dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1943 dan diganti dengan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang menyatakan siap membantu kepentingan Jepang. Hanya NU dan Muhammadiyah yang diperbolehkan secara sah oleh Jepang untuk menjadi anggota Masyumi. Pada tahun 1944, NU pertama kalinya masuk ke dalam struktur pemerintahan dengan diangkatnya Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Ketua Sumubu, Kantor Urusan Agama. Pada tahun itu juga Kiai Haji Wahid Hashim berhasil melobi Jepang untuk memberikan pelatihan militer khusus kepada para santri dan mengizinkan mereka membentuk barisan pertahanan rakyat tersendiri yakni Hizbullah dan Sabilillah. Sejak saat itu Ormas Islam memiliki pasukan tersendiri, sementara kaum nasionalis yang netral agama menguasai Tentara Nasional, PETA, yang dibentuk Jepang. Baik PETA, Hizbullah ataupun Sabilillah yang diharapkan Jepang bisa membantu Perang Asia Timur Raya, ternyata yang terjadi malah kebalikan, kemampuan ketika komponen ini dipergunakan untuk memukul Jepang.
Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang Koichi Kaiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji itu dilontarkan karena di beberapa medan pertempuran, Jepang mengalami kekalahan terhadap sekutu. Janji itu kemudian direspons secara positif oleh pimpinan Kongres Umat Islam Sedunia, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dari Palestina mengirimkan sebuah surat kepada pemerintahan Jepang melalui duta besar yang berkuasa penuh pemerintah Jepang untuk Jerman. Surat itu juga ditembuskan kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Rais Am Masyumi. Dengan cepat Kiai Haji Hashim menyelenggarakan rapat khusus Masyumi pada tanggal 12 Oktober tahun 1944 yang menghasilkan resolusi ditujukan kepada pemerintah Jepang. Resolusi tersebut berisi: pertama, mempersiapkan umat Islam Indonesia agar mampu dan siap menerima kemerdekaan Indonesia dan agama Islam. Kedua, mengaktifkan kekuatan umat Islam Indonesia untuk memastikan terlaksananya kemenangan final dan mengatasi setiap rintangan dan serangan musuh yang mungkin berusaha menghalangi kemajuan kemerdekaan Indonesia dan agama Islam. Ketiga, bertempur dengan sekuat tenaga bersama Jepang Raya di jalan Allah untuk mengalahkan musuh. Keempat, menyebarkan resolusi ini kepada seluruh tentara Jepang dan kepada segenap bangsa Indonesia. Koirul Amal, 1999-126. Berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh Jepang dimanfaatkan umat Islam untuk menyadarkan masyarakat akan hak politiknya di masa depan. Jauh hari sebelum persiapan kemerdekaan dilakukan, pada muktamarnya ke-15 yang diselenggarakan bulan Juni tahun 1942, muktamar terakhir masa kolonial Belanda, diadakan rapat tertutup yang dihadiri oleh 11 orang ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfuz Siddiq untuk membicarakan calon yang pantas untuk dijadikan presiden pertama Indonesia. 11 tokoh menentukan pilihan dua nama yang disebut, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. Para ulama memilih Soekarno banding Hatta dengan perbandingan suara 10:1. Pembicaraan mengenai calon pemimpin pertama Indonesia itu dilakukan pada saat Indonesia belum bisa memastikan kapan akan merdeka. Nu melakukan pembicaraan ini mengenai pemimpin bangsa Indonesia dikarenakan Nu menganggap pemimpin itu sangat penting. Ada ajaran Islam yang menyebutkan bahwa pemimpin yang lalim masih lebih baik ketimbang tidak ada pemimpin. Piagam Jakarta adalah hasil rumusan dari tim 9 anggota PPKI, di dalamnya Kiai Haji Wahid Hasyim yang bertugas merumuskan tentang dasar negara. Sikap ketiga pemimpin nasionalis Muslim tersebut merupakan kelanjutan dari diskusi antara Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Masikur, Nu, dan Kahar Muzakir, BI, dengan Soekarno pada akhir Mei tahun 1940. Pasca proklamasi, setelah proklamasi, berjuangnya kemerdekaan Indonesia ternyata masih terus berlanjut. Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara mengikuti ketegangan setelah kekalahan Jepang dari Sekutu. Sekutu yang datang ke Indonesia untuk melakukan pelucutan senjata terhadap Jepang sebagai musuh yang akan mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda kembali. Terbukti tentara Sekutu diboncengi oleh tentara Belanda, NICA. Selama periode tahun 1945 sampai tahun 1949, Tentara Nasional dan Laskar-Laskar Rakyat melakukan perlawanan sengit terhadap Sekutu dan Belanda. Para kiai dan pengikutnya dalam jumlah yang sangat besar sejak awal terlibat aktif dalam perang kemerdekaan. Banyak dari mereka yang tergabung dalam barisan Hizbullah, yakni kelompok semi-reguler yang dilatih kemiliteran oleh tentara Jepang. Komandan Hizbullah pada masa itu adalah Zainul Arifin, tokoh Nu dari Sumatera Utara. Pada saat yang sama laskar-laskar yang terdiri dari kiai desa bersama dengan pengikutnya muncul dengan nama Sabilillah yang dikomandani Kiai Haji Masikur, tokoh Nu yang telah menjadi politisi terkenal dan pernah menjabat sebagai Menteri Agama berkali-kali. Pada permulaan tahun 1944 setelah 4 bulan Hizbullah terbentuk, seluruh Jawa Madura dan beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera juga sudah terbentuk. Sabilillah adalah laskar pendamping Hizbullah yang terdiri dari kelompok rakyat non-reguler. Tentara Inggris mendarat pada bulan September tahun 1945 yang menduduki Jakarta atas nama Netherlands Indies Civil Administration, NICA. Pada pertengahan bulan Oktober tentara Jepang merebut kembali beberapa kota di Jawa, Semarang, dan Bandung, yang telah jatuh ke tangan Indonesia dan menyerahkan kepada Inggris.
Pemerintah Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menahan diri untuk tidak melakukan perlawanan dan mengharapkan penyelesaian secara diplomatik. Pemerintah tampaknya menerima saja ketika bendera Belanda dikibarkan di Jakarta. Kondisi dan kenyataan ini membuat para pemimpin Indonesia sangat marah, termasuk para ulama. Lalu kemudian ikut terlibat aktif dalam perjuangan ini dengan fatwa yang sangat terkenal, resolusi jihad. Pada tanggal 21 sampai 22 Oktober, wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad. Resolusi jihad ini menganggap pemerintahan ingin mendeklarasikan perang suci dengan resolusi tentang jihad fisabilillah. Isi resolusi jihad itu adalah berperang menolak dan melawan penjajahan itu lain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata, atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang jadi berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardu kifayah, yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Apabila keoetan dalam nomor 1 BOM dapat mengalahkan musuh, maka orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran 94 km wajib berperan juga membantu nomor 1, sehingga musuh kalah. Kaki tangan musuh adalah pemecah tekad dan kehendak raja, dan harus dibinasakan, menurut hukum Islam sabda Hadis, riwayat Muslim. Resolusi ini disampaikan kepada PJM Presiden Republik Indonesia dengan perantaraan delegasi Muktamar, Panglima Tertinggi TNI, MT, Hizbullah, MT, Sabilillah dan Rajat Umum. Resolusi jihad sangat berpengaruh besar terhadap umat Islam. Banyak santri dan pemuda NU ataupun rakyat umum yang kemudian bergabung ke pasukan-pasukan non-reguler seperti Hizbullah dan Sabilillah. Pada tanggal 10 November, 2 minggu setelah Surabaya kedatangan Inggris, diboncengi Belanda, pecah perang, yang dikenal sebagai Perang 10 November 1945. Banyak santri dan kaum muda NU terlibat aktif dalam perang tersebut. Banyak pejuang-pejuang NU ini memakai jimat yang diberikan kiai-kiai mereka di pesantren atau di desanya. Bung Tomo yang menggerakkan massa melalui pidato radio, mungkin tidak pernah menjadi santri, tetapi diketahui meminta nasihat kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Perang juga terjadi di beberapa daerah seperti Ambarawa dan Semarang. Dengan resolusi jihad dan kritiknya terhadap pemerintahan yang dianggap pasif menghadapi serangan kaum agresor penjajah, Islam menampilkan dirinya sebagai kelompok yang cinta tanah air dengan membangun kekuatan radikal melawan musuh dengan perang. Sikap ini muncul berkali-kali dengan terus mengkritik pemerintah yang menandatangani perjanjian Linggarjati dan Renville dengan Belanda. Perubahan sikap NU yang berpegang pada tradisi Sunni, yang kadang bisa moderat dan kadang bisa radikal dipicu oleh sebuah kaidah fikih yang menjadi dasar pegangan keagamaan mereka. Dalam konteks ini, penguasa sah adalah pemimpin-pemimpin RI, walaupun dalam sejarahnya NU juga mengakui pemerintah Hindia Belanda sebagai pemerintah de facto yang sah yang wajib ditaati, walaupun bukan muslim, selama masih memperbolehkan umat Islam menjalankan agamanya. Jepang telah mengakhiri pemerintahan Hindia Belanda, dan ketika Belanda ingin kembali, sebuah pemerintahan pribumi sudah menggantikannya. Dari sudut pandang ini, Belanda dan sekutunya tidak lain adalah musuh kafir yang harus dilawan. Perang suci menjadi kewajiban agama. Muktamar NU yang pertama setelah perang adalah pada bulan Maret tahun 1946, dan NU kembali mengeluarkan resolusi yang kali ini dikhususkan kepada mereka yang diwajibkan agama untuk ikut serta dalam memperjuangkan mempertahankan negara kesatuan Indonesia.